Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Heriana Official. Bapak semuanya, gimana kabarnya ini hari? Alhamdulillah. Kalau sampean saat ini masih diberi kesehatan, masih diberi keselamatan. Yang kemarin minggu libur walaupun di tengah badai T8 sampai naik ke level T10, alhamdulillah ya Mbak, masih diberikan kesehatan, keselamatan saat libur. Nah, doa terbaik sekali lagi buat sampean semuanya, semoga berikutnya, bulan-bulan berikutnya, tahun-tahun berikutnya terus sehat yang perantauan, bisa mengumpulkan duit, kemudian sampean pulang dalam keadaan selamat tanpa kekurangan apapun dan tanpa halangan apapun. Amin ya robbal alamin. Nah, mbak-mbak semuanya, hari ini aku bakal membahas kasus teman kita. Jadi silakan disimak kasusnya ini, ambil pelajarannya, buangan negatifnya. Aku nggak tahu ya mbak, mbak curhat di mana, karena banyak sekali miss yang menangani kasus kawan-kawan, termasuk dari Miss Juni dan Miss Boni, juga ada Miss satunya lagi tuh siapa namanya. Intinya aku nggak tahu siapa ya, tapi yang bakal kita bahas itu adalah pertanyaan Mbak I. Mungkin sama sudah mendengarkan di tempat lain, mungkin ketika mendengar di sini itu bisa menambah wawasan kita semuanya. Oke, jadi Mbak pertanyaan gini, maaf nih saya mengganggu, saya mau nanya, kalau misal foto KTP Indo sama kakak punyaan kita, kui orang lain punya walaupun cuman fotokopian, apakah itu berbahaya? Kemudian ada juga foto KTP Hongkong, visa, paspor, kontrak kerja. Nah, itu juga dikirim oleh orang itu, teman kita itu. Apakah bisa disalahgunakan? Sepertinya saya kena hipnotis, Miss. Sampai saya libur, kui rela pulang lagi untuk mengambil uang cash sebesar 4.000 dolar Hongkong atau 8 jutaan. Nah, langsung tak kasihkan kepada orang tersebut yang menawarkan aku barang kesehatan produk Queenet. Tapi aku nggak dapat barangnya karena belum lunas. Nah, karena aku beralasan nggak cukup duit, mereka mengajak aku untuk hutang bank. Hari itu juga aku diantar sama salah satu dari pengikutnya Queenet itu ke bank. Nah, ketika di bank itulah diwawancarai sebentar, kemudian disuruh datang minggu depan lagi karena hari itu sudah sore, jadi tidak bisa diproses. Sampai sekarang ditelepon suruh interview lagi, Miss, tapi aku nggak mau. Saya cuma heran, biasanya saya paling anti dengan tawaran bisnis. Kok bisa-bisanya saya rela pulang ambil uang diikuti oleh anak buahnya di bawah apartemen majikanku. Akhirnya aku kasih uang tersebut, Miss. Dan sekarang yang aku takutkan adalah foto KTP Indo sama kakak, Hongkong ID, paspor, kontrak kerja dan visa tak fotoin, tak kirim ke mereka. Apakah itu berbahaya? Oke kan kawan, kita bakal membahas satu persatu. Jawabannya adalah bisa, Mbak, karena di dalam dokumen-dokumen itu terdapat nik, Mbak, kemudian nama lengkap sampean beserta alamat sampean. Maka ketika ada nama lengkap, kemudian nik dan juga alamat Anda, secara otomatis ini bisa untuk
daftar judi online ilegal, pinjaman online secara ilegal. Gue sudah memenuhi persyaratan. Jadi kalau tiba-tiba ada telepon yang masuk meminta Anda untuk membayar utang, itu karena mereka sudah memakai dokumen Anda, data-data Anda untuk pinjam online ilegal tadi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka bisa merentas Facebook Anda, TikTok Anda, maupun IG Anda. Halah kok iso? Bisa Mbak, karena apa? Sampai daftari TikTok, daftari IG, Facebook menggunakan nomor telepon kan? Nggak mungkin kalau nggak menggunakan nomor telepon. Bahkan sampai mensinkronkan antara nomor telepon sama sosial media sampean. Nah, ketika sampean mau sinkronkan, ketika mereka memiliki kayak nik, nama sampean, alamat, kemudian nomor telepon sampean, secara otomatis mereka bisa masuk sewaktu-waktu menggunakan nomor telepon Anda. Karena apa? Ya wis lengkap semuanya, Mbak. Sampean kan daftar di Hong Kong, daftar nomor telepon lah, minta nomor ke counter. Sampean pasti menggunakan KTP Indo atau KK. Nah, itu Mbak, salah satu penyebab bisa terbocornya data-data Anda. Kemudian mereka bisa membobol akun Anda. Bahkan yang paling parah, itu bisa membobol m-banking Anda. Iki yang kedua. Kemudian ketika Anda iki sudah terlanjur kirim ke mereka, mereka juga bisa menggunakan dokumen Anda itu untuk penipuan. Contohnya daftar asuransi. Nanti yang bayar yo sampean per bulan nih. Kalau nggak bayar tetap yang dikejar adalah sampean, karena semua akui atas nama sampean, menggunakan alamat, kemudian nik milik Anda. Iki KTP Indo dan juga KK. Bagaimana kalau Hong Kong ID, kontrak kerja, paspor, visa Anda? Tentu bisa untuk utang bank. Mereka bisa kong kali kong Mbak melakukan penipuan, menyuruh orang lain untuk mengaku, sudah ada fotokopian, yang penting cair. Nanti yang dikejar adalah Anda. Mereka juga bisa menjual data-data Anda kepada rentenir. Anda pasti mereka sekelompok kui memiliki nomor Anda. Jadi nanti juga menggunakan nomor Anda kui sebagai pelengkap persyaratan. Jadi rentenir nanti akan menghubungi Anda. Karena apa? Tertera nama Anda, tertera dokumen-dokumen dengan lengkap Anda. Mereka juga bisa daftar utang piutang secara online ilegal juga di Hong Kong. Jadi itu Mbak bahayanya ketika sampean ini memberikan fotokopian, baik itu Hong Kong ID loh Mbak, tidak boleh Mbak. Majikanku ini sangat mewanti-wanti, dia tidak sembarangan memberikan fotokopian KTP, bahkan fotokopian KTP kui tidak sembarangan diberikan ke CC, kecuali kalau proses kontrak baru, itu pun nggak sembarangan diberikan sama CC Mbak. Karena apa? Cuman KTP tok loh Mbak, ini bahaya. Mereka anggapnya bahaya sekali untuk buat penipuan, buat kejahatan. Jadi hati-hati di Hong Kong. Sampean walaupun fotokopian nggak masalah, sekali lagi jangan bilang nggak masalah. Sekarang modus penipuan ini menggunakan asli, menggunakan fotokopian, kuwi nggak masalah Mbak. Karena apa? Yang penting mereka mengeluarkan duit, yang penting mereka dapat persyaratannya, dapat dokumennya. Si peminjam yang dikejar adalah ya kuwi dokumennya si peminjam tadi, bukan yang meminjamnya tadi. Jadi hati-hati ya Mbak, iki pesan aku buat sampean semuanya. Oke, untuk masalah hipnotis, bener apa enggak Oke Mbak, sampean mungkin tidak percaya.
Tapi ada kasus yang hampir sama yang dialami oleh teman aku. Jadi teman aku kui guru bahasa Kantonis. Dia kerja di Hong Kong, iki ngajar Kantonis mbak-mbak yang lain. Kemudian dia direkrut mbak oleh kelompok. Dia direkrut, ya senang lah walaupun tidak dibayar. Dia memang sengaja mengembangkan skill dia di dalam bahasa Kantonis. Makanya ketika direkrut dia senang mbak. Apalagi di situ makan dijamin oleh mereka karena dia nanti ngajar. Jadi ada timbal baliknya. Nah setelah dia berkumpul cuma 3 kali 4 kali, ternyata di dalam perkumpulan mereka kui bukan untuk belajar tapi memang untuk mencari orang-orang yang mau ikut bisnis mereka. Bukan Queenet mbak ya. Kalau ini bukan Queenet, bukan, beda lagi. Nah jadi temanku ki disuruh mencari orang lain, diajak untuk belajar bahasa Kantonis, tetapi kalau sudah nyampe kumpul di tempat lingkaran itu diajak bisnis mbak. Temen aku ternyata mengetahui kalau dia hanya dimanfaatkan untuk merekrut orang lain biar ikut bisnis mereka. Ya dia takut dong mbak, kalau terjadi apa-apa sama orang yang dia bawa, yang disalahkan adalah temanku ini. Makanya dia wis berjanji mbak sama dirinya sendiri, besok minggu nih aku mau janji nggak pengen kumpul lagi sama segerombolan penipu itu. Tapi mbak setelah kumpul sama mereka ngomong loh mbak nggak bisa, mau pamit nggak bisa mbak. Padahal dia iki wis sejak awal di rumah sebelum tidur malam minggu dia wis batin dalam hatinya, pokoknya besok aku harus pamit sama mereka, sudah tidak mau lagi kumpul-kumpul sama mereka. Tapi minggu pagi kumpul kok diem mbak, nggak berani ngomong, dia nyame iya iya. Tapi sorenya ketika dia sudah nggak bareng sama kelompok mereka, kuis perasaannya wes emosi. Kenapa tadi aku nggak bilang, kenapa kok diam aja, kenapa kok iya aja, diajak ke sini iya, diajak kumpul ke sana iya, disuruh bawa ini juga iya. Itu nah kasus ini sampai tidak menuduh bahwa mereka menggunakan hipnotis, berarti sampean belum kena aja. Jadi mbak, mereka ku juga memiliki, mohon maaf, ilmu hipnotis, atau mohon maaf ya mbak, lambene mereka ku ditanam orang yang mendengarkan omongan mereka kui akan ikut terlena mbak, apapun akan diberikan. Bahkan saman bisa kembali lagi pulang ke tempat majikan untuk ngambil dokumen Anda, ngambil uang Anda. Sama seperti kasus ini. Kalau sampean bilang yo kui kesalahanmu dhewe, yo memang kesalahan Cece itu, tetapi ada unsur mistiknya juga mbak. Nggak mungkin kalau nggak ada unsur mistiknya mbak. Kalau nggak moto yo lambe, kalau nggak lambe kumpulan kui memang sudah dijopa aja bu. Jadi kalau sampai nih anak kasus nih petentang nih sebelum ketemu sama musuh bebuyutannya dia wes emosi duluan. Nanti awas ya, aku kalau sampai mbak iku nggak bayar utangnya dia, yuk awas ya, deloken tak keruas lambene. Tapi kalau sudah ketemu mbak, iya kok nggak masalah kok, aku tunggu, aku masih sabar. Pernah ada nggak di posisi seperti itu? Silahkan komen. Saman kiro itu nggak ada sangkut pautnya, nggak ada ikut campurnya mistis? Tentu sampean salah, ada mbak. Jadi kenapa, mohon maaf ya, bukan sombong, kenapa aku dulu kalau pas di Hong Kong iki sebelum aku keluar dari rumah majikan, aku wudhu dulu, baca ayat kursi sebanyak-banyaknya, kemudian baca Anas, Al-Falak,
Pokoknya baca, bahkan di MTR pun aku juga baca, bahkan di MTR pun ketemu sama mereka, aku pasti jikiran mbak. Ketemu kan teman-teman lagi aku pasti jikiran. Aku mau masih rambutku sing jeprak, mbok masih warna-warni, tapi aku ki maksudku iso bentengi diri mbak. Jangan sampai aku nanti masuk perangkap mereka. Jadi dulu nih pas ada perkumpulan, temanku juga pengen nih mendirikan bisnis, tapi akhirnya aku ngomong sama dia, kalau kamu kumpul di sini cuman bisnis, kamu pengen kamu tawarkan teman-teman kamu, nggak usah kumpul di sini. Akhirnya apa, nggak kumpul mbak, karena apa, takut. Karena apa, sekali tak wanti-wanti teman-teman yang lain nih pengen kumpul dengan organisasi bahas tentang hak-hakmu, monggo. Tapi kalau kamu menawarkan bisnismu ke teman-teman yang lain, awas aja kamu. Akhirnya mbak nggak ngumpul. Bahkan teman yang lain kalau kumpul nggak berani, karena apa, sudah tak wanti-wanti, kalau sampai kamu berbuat jahat sama teman-teman, kamu tanggung akibatnya, kamu tanggung resikonya. Akhirnya ya kui. Jadi untuk mbak-mbak semuanya, hati-hati, ojo gampang manutan diajak kumpul. Jangan manut dikasih makanan apapun, minuman apapun tanpa sampean kuwi baca. Bagi yang muslim yo baca to, sebdoa makan, atau mungkin bisa baca bismillahirrahmanirrahim. Jadi usahakan dimanapun tetap sampean kuwi jogonen mbak imane sampean. Karena sampean nggak ngerti kan mbak, setiap perjalanan sampean mungkin ada orang jahat memanfaatkan sampean. Itu aja mbak saran saya. Mungkin kalau kurang lengkapnya cari sendiri ya. Kalau pengen lengkap, kalau sampai sekiranya oh bener, silakan di share, atau mungkin sampai bisa nge-like atau subscribe dulu ya mbak. Oke, terima kasih, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.